Jelang Ramadan, hal yang paling ditunggu-tunggu adalah momentum sidang isbat penentuan awal bulan suci ini. Pemerintah melalui Kemenak dijadwalkan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026. Sidang ini dilakukan untuk memastikan kapan ibadah puasa dimulai secara resmi dan serentak. Penetapan awal Ramadan tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga menyangkut kepastian sosial, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di balik keputusan itu, ada dua metode utama yang menjadi landasan, yakni ru'yat hilal dan hisab. Lantas, bagaimana mekanisme sidang isbat dan apa perbedaan ru'yat hilal dan hisab? Sidang isbat merupakan forum resmi pemerintah untuk menetapkan awal bulan Qamariyah termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Proses ini biasanya diawali dengan pemaparan data hisab atau perhitungan astronomi, dilanjutkan laporan hasil ru'yatul hilal dari berbagai titik pengamatan di Indonesia, kemudian ditutup dengan musyawarah dan pengumuman resmi. Secara praktik, ruqyat dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban menjelang matahari terbenam. Jika hilal terlihat dan memenuhi kriteria yang disepakati, maka malam itu ditetapkan sebagai awal Ramadan. Namun jika tidak terlihat, bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Keputusan sidang isbat ini dikenal sebagai isbatul am, yaitu penetapan yang berlaku secara nasional. Dasar utama metode ini merujuk sabda Nabi Muhammad SAW melalui hadis riwayat Bukhari yang menjadi fondasi syariat yang kemudian dikembangkan dalam pendekatan ilmiah dan ijtihad ulama. Dalam konteks keilmuan, hisab merupakan metode penghitungan posisi bulan dan matahari untuk menentukan kemungkinan terlihatnya hilal. Mengutip buku hisab dan ruqyat karya Riza Afrian Mustaqim, secara bahasa, kata hisab berasal dari kata hasaba yang berarti menghitung atau memperkirakan. Dalam terminologi falak, hisab merujuk pada proses matematis dan astronomis untuk mengetahui posisi benda langit secara akurat. Hisab modern memanfaatkan data astronomi, rumus trigonometri bola, serta perangkat lunak berbasis sains antariksa. Perkembangannya, metode ini tidak hanya digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah, tetapi juga untuk perhitungan waktu salat, arah kiblat, hingga prediksi gerhana. Pandangan menarik disampaikan Imam Taqiyuddin Al-Subki. Dalam literatur yang sama, disebutkan ia menekankan konsep imkan al-ru'yah atau kemungkinan hilal dapat terlihat. Menurutnya, apabila secara perhitungan pasti hilal mustahil terlihat, maka kesaksian individu yang mengaku melihatnya bisa ditolak. Ia menegaskan, hasil hisab yang pasti tidak bisa dikalahkan oleh kesaksian yang masih bersifat dugaan. Pandangan ini menunjukkan hisab memiliki legitimasi ilmiah dan fikih dalam diskursus penentuan awal bulan. Berbeda dengan hisab yang berbasis perhitungan, ru'yat hilal adalah metode pengamatan langsung terhadap bulan sabit pertama setelah terjadinya ijtimak atau konjungsi. Secara bahasa, ru'yat berasal dari kata ar-ru'yah yang berarti melihat. Dalam praktiknya, ru'yat dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik seperti teleskop. Dalam buku Astronomi Islam dan Teori Hukum, karya Thomas Jamaluddin dijelaskan, ru'yat modern kini dibantu instrumen CCD kamera dan perangkat digital untuk meningkatkan akurasi observasi. Namun pada prinsip dasarnya tetap sama, yakni memastikan secara visual kemunculan hilal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 189 dijelaskan bahwa peredaran bulan memiliki fungsi penentu waktu dalam syariat Islam. Apabila dalam ru'yat hilal berhasil terlihat dan kesaksian diterima otoritas, maka malam itu dinyatakan sebagai awal bulan baru. Namun jika tidak terlihat, maka bulan berjalan disempurnakan menjadi 30 hari.